Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Selamat sore. Ini rekaman kuliah kita yang ke-12 ya. Di kuliah ke-12 ini kita jadwalnya rekaman ya. Di pertemuan ke-12 ini kita masih bicara tentang design thinking ya, bicara tentang ide, idea ya, ide ya. Ide ini memang sangat penting ya teman-teman dalam kita meluncurkan sebuah startup. Yang paling susah itu ide ya teman-teman ya. Karena ide itu merupakan start awal ya saat kamu mau membangun startup. Gimana sih cara kita menemukan ide? Nah, ini ide ini kadang eh, kalau Anda nanti ya, kalau Anda nanti di skripsi gitu ya, eh, ini saran saya, eh, eh, kadang ide itu muncul tiba-tiba ya teman-teman. Anda lagi naik angkutan umum gitu ya, Anda lagi naik motor, Anda lagi naik kendaraan gitu, atau Anda lagi di any any place lah ya, anywhere lah ya. Nah, saran saya dari pengalaman saya gitu ya, eh, biasanya ide itu muncul sewaktu-waktu gitu ya. Jadi begitu Anda dapat ide itu, ingat langsung Anda catat gitu ya. Langsung Anda catat di catatan Anda. Kalau dulu saya pakai notebook gitu ya, pakai buku, saya catat di buku. Kalau sekarang udah ada handphone, biasanya langsung saya saya ketik di handphone atau saya record ide saya A, B, C, D dan seterusnya gitu ya. Karena apa teman-teman? Karena kalau ide itu nggak Anda dokumentasikan gitu ya, ide itu nggak Anda capture gitu ya, kemudian ntar aja deh, Anda dapat ide nih sekarang, ntar aja deh, begitu sampai rumah baru saya tulis. Nah itu begitu sampai rumah hilang idenya teman-teman. Nah itu emang ya, idenya tuh sepintas saja. Jadi emang kalau Anda dapat ide itu langsung ditulis ya. Tulis langsung di record. Nanti setelah itu Anda baru pikirkan tuh gimana caranya merealisasikan ide Anda. Nah itu memang sama seperti kalau kita mau bikin usaha ya, mau bikin startup gitu ya. Idenya apa gitu ya. Begitu dapat idenya, Anda catat, kemudian Anda exercise gitu ya. Anda exercise kira-kira make sense atau enggak. Oke, ide itu bisa muncul karena itu ya, dan biasanya muncul karena ada konflik di otak kita ya. Anda memikirkan sesuatu dan eh, kebanyakan misalkan ya kalau di mahasiswa, Anda mahasiswa yang sedang skripsi gitu ya, atau sedang tugas akhir, otaknya secara nggak langsung dia bekerja tuh ya. Secara secara otomatis dia bekerja eh, berusaha menemukan ide yang memang dibutuhkan dalam tugas akhirnya atau skripsinya. Eh, itu secara langsung seperti itu ya. Tapi ide juga kita harus apa? Artinya apa dengan orang-orang yang lagi skripsi gitu seakhir? Artinya apa? Artinya Anda harus menstimulus otak Anda ya. Stimulus itu kasih kasih rangsangan gitu ya. Gimana cara kasih rangsangan otak Anda? Kasih knowledge ya, kasih knowledge. Nggak mungkin ide itu muncul kalau Anda nggak pernah baca gitu ya. Nggak mungkin ide itu muncul kalau Anda nggak pernah observasi. Ya, mungkin ide itu muncul kalau Anda nggak pernah mendengar gitu ya. Jadi kasih dia kasih dia apa? Kasih dia knowledge ya. Eh, Knowledge banyak macam-macam ya. Ada bisa eh, apa, permasalahan di lingkungan gitu ya. Eh, eh, Kalau Anda suka memikirkan sesuatu nih, ada apa sekitar lingkungan Anda, misalkan Anda mau bikin skripsi nih ya, Anda udah semester eh, tinggi kan nih. eh, Jurusan Anda apa? Nah, nanti Anda stimulus tuh otak Anda yang berkaitan dengan jurusan Anda. Kemudian Anda lihat sekitar Anda gitu ya, amati gitu ya, Anda dimanapun, anywhere, any place gitu ya, ada dimanapun Anda berusaha eh, menemukan problem ya.
Anda temukan problem dan solusinya apa, sesuai dengan keilmuan Anda yang pastinya ya. Kalau misalkan nggak sesuai keilmuan Anda ya tugas akhir Anda atau skripsi Anda ditolak ya sama jurusan gitu ya. Jadi sesuaikan dengan keilmuan Anda. Begitu Anda dapat langsung Anda catat. Karena bisa dimanapun itu ya. Anda di toilet pun kadang bisa ketemu ide. Wah, idenya kayak gini nih. Wah, ini toilet berarti harus bawa kertas juga sama bawa pensil atau bawa pulpen gitu, atau bawa handphone gitu ya, langsung diketik atau di record voice gitu ya. Sama juga ya teman-teman, Anda mau bikin usaha juga sama gitu ya. Kuncinya adalah Anda harus kasih stimulus ke otak Anda, kasih rangsangan ke otak Anda supaya apa? Otak Anda memproses sehingga ide itu bisa keluar. Kalau Anda nggak kasih stimulus gitu ya, nggak akan ketemu tuh. Makanya begitu Anda kuliah dari semester satu ya sampai sampai terakhir gitu ya, sampai sebelum skripsi Anda nggak pernah kepikiran tuh skripsi Anda judulnya apa gitu ya. Eh, Terus modelnya kayak gimana, toolsnya apa, analisanya bagaimana, itu nggak kepikiran. Karena apa? Anda nggak pernah kasih stimulus di otak Anda. Tapi kalau Anda kasih stimulus, semakin sering Anda kasih stimulus di otak Anda, maka ide itu akan keluar ya. Oke, ini pergaulan kita design thinking perihal ide ya. Ini startup secara harfiah artinya rintisan ya, baru mulai, rintisan baru ya, apa usaha baru ya. Nah, startup yang udah menemukan model bisnis yang mapan tersebut kemudian akan bertransformasi menjadi sebuah perusahaan. Jadi scalable startup begitu dia transisi jadi company ya. Di sini bisnis modelnya ditemukan, kemudian ada produknya, market kitnya, kemudian ada repeatable sales model ya, kemudian ada manajemen apa karyawan, manajemen hire sampai dengan ada cash flow-nya, break even point-nya kapan gitu ya, balik modalnya kapan, untungnya kapan, ya, profit scale-nya, justru manager, kemudian sampai dengan penambahan karyawan gitu ya, penambahan karyawan yang sekian banyak. Saya pernah ada di posisi ini, jadi saya